Oke, kali ini aku bakal bahas materi sorting menggunakan metode exchange sort. Sebelum masuk ke penjelasan, aku bakal bahas dulu apa itu sorting. Jadi sorting itu pengurutan data di dalam struktur data yang mana yang tadinya disediakan data secara acak, kemudian disusun menjadi data yang tersusun dengan aturan-aturan tertentu. Biasanya pengurutan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ascending dan descending. Ascending itu pengurutan dari data terkecil ke data yang terbesar, sedangkan descending itu kebalikannya, yaitu pengurutan data dari yang terbesar ke data yang terkecil. Nah, sekarang aku bakal bahas apa itu exchange sort. Exchange sort yaitu membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen lainnya dalam array tersebut. Jadi dalam suatu array itu setiap elemen-elemennya itu dibanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian akan dilakukan pertukaran jika diperlukan, dan akan ada satu elemen yang menjadi pusat perbandingan. Misal indeks ke 0 menjadi pivot untuk dibanding-bandingkan dengan indeks-indeks yang lainnya. Nah, sekarang aku bakal jelasin membandingkan secara ascending menggunakan exchange sort. Nah, di sini ada data 40, 45, 60, 30, 20 dan 50. Ini ada 5 indeks, karena indeks itu ada 6, jumlahnya 6. Karena di array itu otomatis dimulai dari 0, jadi indeksnya itu ini indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5. Nah, prosesnya pun itu bakal ada proses jumlahnya itu 5. Karena apa? Karena proses itu jumlah indeks atau indeks n dikurangi 1 atau min 1. Nah, sekarang kita masuk proses pertama. Ini data yang tadi ya, data yang tadi di sini 40, 45. Jadi di proses pertama itu indeks ke 0 itu menjadi pusat atau pivot. Nah, ini indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks ke 1. Karena indeks ke 0 lebih kecil daripada indeks ke 1, karena kita mau ascending ya, jadi indeks yang sebelah, apabila indeks yang sebelah kiri atau 0, ini indeks ke 0 lebih kecil dari indeks ke 1, maka tidak ada pertukaran. Apabila indeks ke 0 lebih besar dari indeks ke 1, maka terjadi pertukaran. Oke, yang ini diingat ya. Nah, indeks ini kita bandingkan indeks ke 0 dengan indeks ke 1. Karena indeks ke 0 ini lebih kecil dari indeks ke 1, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya kita lanjutin ya. Jadi ini indeks ke 0 dan indeks ke 2. Karena indeks ke 0 dengan indeks ke 2 itu lebih kecil indeks 0-nya, jadi tidak ada pertukaran juga. Kita turun sini. Nih, lihat ya. Ini kan indeks 0-nya. Ini indeks ke 3-nya. Jika dibandingkan kan indeks ketiganya lebih kecil dari indeks ke 0, jadi ditukar. Nah, jadi di sini data 40 ini ditukar dengan data 30. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Nah, di sini kan indeks ke 0-nya 30, indeks ke 4-nya 20. Nah, karena indeks ke 4-nya lebih kecil daripada indeks ke 0, jadi ditukar. Nah, ini data 30 ditukar dengan 20. Selanjutnya kita turun lagi. Ini kan indeks ke 0-nya 20, indeks ke 5-nya 50. Karena indeks ke 0-nya lebih kecil dari indeks ke 5, jadi tidak ada pertukaran. Sekarang kita lanjut lagi ke proses yang kedua. Nah, proses yang kedua ini indeks ke 1 menjadi pivot atau pusat, menjadi pusat atau pivot. Sekarang kita bandingkan antara 45 dan 60. Nah, karena indeks ke 1 itu lebih besar dari lebih kecil dari indeks kedua, jadi tidak ada pertukaran. Kita turun. Oke, ke sini. Ini lihat ya.
Ini kan indeks ke-1 dengan indeks ke-3. Karena indeks ke-3 lebih kecil dari indeks ke-1, maka data 45 itu ditukar sama 40, jadilah ini. Kita turun lagi. Ini kan indeks ke-1 40. Kita bandingkan dengan indeks ke-4 30. Karena indeks ke-4 lebih kecil, maka indeks ke-4 ditukar dengan indeks ke-1, jadilah ini. Kemudian indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-5. Karena indeks ke-1 lebih kecil, maka tidak ada pertukaran. Kita lanjut lagi ke proses yang ketiga. Proses ketiga ini yang menjadi pusat atau pivot sekarang indeks kedua. Kita bandingkan indeks kedua dengan indeks ketiga. Karena indeks kedua ini lebih besar dari indeks ketiga, maka terjadi pertukaran. Nah, data 60 ditukar dengan 45. Selanjutnya ini kita ke bawah sini ya. Kan jadinya yang di indeks ketiga kan 45 dibandingkan dengan indeks keempat 40. Karena 45 lebih besar dari indeks keempat 40, jadi ditukar, data 45 ditukar dengan 40. Kita ke sini sekarang. Indeks kedua 40 dibandingkan dengan indeks ke-5 50. Karena lebih kecil 40 atau indeks kedua, jadi tidak terjadi pertukaran. Selanjutnya kita turun lagi ke proses keempat. Sekarang proses keempat ini yang menjadi pusat atau pivot adalah indeks ketiga. Kita bandingkan indeks ketiga dengan keempat, 60 dengan 45. Karena lebih besar indeks ketiga, maka terjadi pertukaran. Data 60 ditukar dengan 45. Terus ke bawah lagi, kita bandingkan indeks keempat dengan indeks kelima. Karena indeks keempat lebih kecil, jadi tidak ada pertukaran. Oke. Kita lanjut ke proses yang terakhir, proses kelima, yaitu kita bandingkan di proses kelima ini yang menjadi pusat atau pivot itu indeks keempat. Jadi indeks keempat ini dibandingkan dengan indeks kelima, 60 dibandingkan dengan 50. Karena lebih besar indeks keempat, jadi ditukar. Nah, data 60 ditukar dengan 50, maaf. Nah, setelah data disorting, jadinya urut dari data yang paling kecil 20 sampai data paling besar 60.